Pangeran Prabu Tajimalela, saya patih daripada Sang Hyang Prabu Siliwangi. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat-sahabat pecinta channel Sang Puki dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melakukan mediasi atau ngobrol langsung dengan penjaga gaib yang paling kuat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon, sebuah taman nasional yang kita ketahui bersama merupakan tempat yang dilindungi oleh pemerintah Republik Indonesia. Letaknya berada di ujung paling barat Pulau Jawa, dan konon ceritanya di tempat Taman Nasional Ujung Kulon ini banyak sekali misteri-misteri yang layak untuk kita ungkap, sejarah maupun informasi-informasi pentingnya. Di sana juga diyakini oleh beberapa kalangan masyarakat ada sebuah situs yang namanya situs Sang Hyang Sirah. Diyakini di situ merupakan tempat atau gua yang digunakan oleh Prabu Siliwangi, Prabu Kian Santang, dan Mahapatih Gajah Mada untuk melakukan kholwat atau bertapa, tapa berata dalam rangka berdoa untuk kejayaan Nusantara ini. Oleh karena itu, ada apa saja di Taman Nasional Ujung Kulon ini? Mari kita telusuri bersama-sama. Mudah-mudahan kita bisa mengungkap sisi-sisi baiknya untuk kita semua. Selamat mengikuti. Langsung saja, alhamdulillah sudah ada di hadapan saya Kang Ahmad Mahfudin selaku mediator. Kami akan menghadirkan penguasa paling kuat di Taman Nasional Ujung Kulon. Mudah-mudahan berkenan hadir. Atas izin guru kami, mudah-mudahan beliau berkenan hadir dan mengizinkan kami untuk berbincang-bincang, menggali informasi penting yang bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum. Atas izin dan perintah Sang Hyang Nur Cahyaning Nirwana. Assalamualaikum, penguasa paling kuat di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Kami mohon hadir masuk ke mediator di hadapan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi, mohon izin. Silakan. Silaturahmi, mudah-mudahan tidak mengganggu. Tidak. Justru kami sangat senang sekali dipanggil dengan penuh kehormatan. Kalau boleh tahu, ada apa memanggil saya? Ya, sebelumnya kami mohon maaf jika mengganggu. Kami hadir memanggil Tuan dalam rangka yang pertama silaturahmi, kedua kami ingin mendapatkan informasi-informasi terkait Taman Nasional Ujung Kulon, mengungkap misteri-misteri dan sejarah yang ada di sana. Barangkali ada informasi-informasi yang bisa disampaikan kepada kami manusia yang masih hidup. Semoga informasi itu ada yang bermanfaat untuk memperbaiki kehidupan kami bersama-sama. Kalau boleh tahu, saya ini sedang berhadapan bicara dengan siapa dan dari golongan atau bangsa apa? Saya dari bangsa Ruh. Saya Pangeran Prabu Tajimalela. Pangeran Prabu Tajimalela. Saya patih daripada Sang Hyang Prabu Siliwangi. Ya, jadi ini saya berhadapan dengan Pangeran Tajimalela atau yang biasa disebut dengan Tajung Malela. Iya, sama saja. Ya. Apakah yang terkuat ini siapa di sana di Ujung Kulon? Banyak para yang terkuat di sana. Banyak para pertapa dan banyak para penghuni yang kuat di sana. Iya. Cuman saya diberikan wewenang oleh yang lainnya untuk mewakili. Oh, gitu. Iya. Jadi saya memanggil apa ini, punten? Pangeran? Panggil saja saya Kang Prabu. Kang Prabu. Iya. Iya. Kang Prabu Tajimalela ini mendapatkan tugas menjaga kawasan nasional Ujung Kulon ini dari siapa? Taman Nasional Ujung Kulon ini taman yang paling tertua dan taman yang masih bersih, tidak boleh dikotori. Dan saya mendapatkan tugas ini dari para raja-raja. Dari para raja-raja. Iya. Ya. Dan para sultan-sultan. Dan Iya. terutama yang mentugaskan saya di sana, raja saya tersendiri, raja saya yang paling saya kagumi, raja yang saya hormati. Iya. Yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Iya. Itu Kakang Prabu kalau di sana dijaga itu memangnya ada apa di sana itu? Di sana sangat ketat sekali dijaga karena di sana banyak ilmu-ilmu, banyak harta-harta pusaka, banyak rahasia-rahasia yang tidak semuanya saya akan ungkapkan di sini. Iya. Tetapi yang paling utama di sana ada ilmu-ilmu sejati, ilmu-ilmu hakiki, harta pusaka, dan di sana banyak para supi, para pertapa, dan para wali, sehingga tidak boleh sembarangan yang masuk ke sana. Bangsa jin pun tidak semuanya bisa menguasai di situ.
Karena di sana tempat istirahatnya para raja, dan di sana banyak para istana-istana. Istana-istana itu Iya. wujud apa gaib? Itu Istananya itu wujud apa gaib? ada yang wujud, ada juga yang gaib. Oh, gitu. Terus ini kalau boleh tahu, katanya kalau ada orang masuk ke Taman Nasional Ujung Kulon ini, ke hutan larangan ini, orang bisa masuk, nggak bisa keluar, terus kesasar, itu apa betul? Iya, betul sekali. Kenapa itu? Karena niat mereka itu tidak baik. Oh, gitu. Dan mereka tidak tahu kalau itu tempat yang sangat terlarang buat orang-orang umum. Iya. Itu hanya khusus buat orang-orang pilihan. Oh, gitu. Siapa yang boleh masuk ke sana dan yang boleh mengizinkan masuk ke sana itu siapa? Yang boleh ke sana hanyalah orang yang tingkatannya sudah tinggi. Dia mempunyai jiwa yang bersih, jiwa yang suci, dan mempunyai hati yang lembut, hati yang sejuk, dan dia sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah yang menaklukkan semua bangsa gaib. Iya. Dialah Sang Hyang dari semua Sang Hyang. Selain Sang Hyang Prabu Siliwangi, Sang Hyang Patih Gajah Mada, yang namanya sudah disebutkan dalam kitab kami, kitab Sutasoma, yaitu yang bisa kesana hanyalah Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana saja, karena dialah yang sudah menaklukkan bangsa kami. Iya. Apa yang Kakang Prabu ketahui tentang Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana? Kok tadi disebutkan itu? Iya, dia adalah raja dari segala raja. Bahkan Sang Hyang Prabu Siliwangi pun masih di bawah kekuasaannya. Iya. Padahal Nusantara ini yang terbesar adalah di Pulau Jawa, Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran. Majapahit pun adalah penerus daripada Pajajaran. Oh, gitu. Dan karena Pajajaran ini keturunan dari Said Anwar. Sayyid Anwar. Iya. Siapa yang turunan Sayyid Anwar ini? Yaitu Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi. Sang Hyang Nur? Termasuk beliau juga Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana. Beliau dari keturunan Nabi Sis juga. Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana dari Sang Hyang Anwar, Sang Hyang Nur Anwar. Iya. Beliau raja dari segala raja. Itu di samping Sang Hyang Patih Gajah Mada, di Ujung Kulon itu ada tempat namanya Sang Hyang Sirah. Iya. Itu bisa dijelaskan tempat apa itu di situ itu? Sang Hyang Sirah itu adalah sebuah tempat yang dimana di situ namanya sirah, artinya kepala. Sirah itu artinya kepala, artinya pusatnya dari organ tubuh adalah kepala. Oh, gitu. Itu sebuah simbolis bahwa pusatnya dari segala ilmu, pusatnya dari segala kesaktian, pusatnya dari segala kekuasaan, pusatnya dari segala ada di Ujung Kulon. Iya. Dan di situ adalah sebuah gua. Ada sebuah gua. Itu tempat bertapaknya para raja-raja yang terkemuka. Iya. Di antaranya adalah raja saya sendiri, yaitu Raja Prabu Siliwangi. Iya. Pernah singgah bertapa di situ Prabu Siliwangi di gua Iya. itu. Berikut putra-putranya yaitu Putra. Raden Kian Santang. Raden Kian Santang. Iya. Apa betul saat itu Raden Kian Santang bertapa di gua di Sang Hyang Sirah itu untuk bertemu Sayyidina Ali? Iya. Oh, begitu ya. Sang Hyang Sirah itu artinya kepala, inti dari segala-galanya. Iya. Organ tubuh. Itu namanya. Iya. Terus Sang Hyang Hulu bahasa lainnya. bahasa lainnya Sang Hyang Hulu. Iya. Iya. Artinya pusatnya dari segala ilmu. Disitulah. Makanya semua para aulia, para raja-raja kumpul di situ semuanya. Oh, Dan di gitu. sana ada burung yang sangat langka, Burung yaitu apa itu? burung Garuda. Itu burung dari zaman kapan itu? Garuda itu? Dari zaman
sebelum Nusantara ini ada. Hmm, Sebelum disebut Nusantara itu sudah ada. iya, iya. Itu sudah lama. Dari zaman kerajaan Zulkarnain. Iya, iya. Dari zaman kerajaan Zulkarnain. Iya, Raja Zulkarnain Iya, dan kerajaan Atlantis. Raja Atlantis. Itu sudah ada. Itu yang tersimpan di sana, harta pusaka, harta benda yang berharga di sana yang tersimpan itu wujudnya apa? Wujudnya bermacam-macam. Ada yang berbentuk senjata, ada yang berbentuk yaitu peti emas, ada yang berbentuk berlian, ada yang berbentuk emas, ada yang berbentuk istana, ada yang berbentuk kitab-kitab kuno, Kitab-kitab kuno. ada yang berbentuk baju perang, ada yang berbentuk pakaian sutra, Mm-mm. ada yang baju-baju yang dihiasi dengan intan permata, selendang, dan lain-lain, termasuk mahkota Mahkota apa itu? raja. Mahkota raja. Dan itu sangat berharga, sangat mahal. Iya, iya. Itu mohon barangkali bisa dijelaskan yang selain dari hewan yang dilindungi itu kan ada badak bercula satu Iya, di kawasan hutan larangan Ujung Kulon. Iya. Itu apakah juga masih ada hewan harimau itu? Harimau ada, Jawa. ada, Masih ya. iya. Dan di sana adalah rajanya harimau yang waktu itu pernah ditolong oleh Syekh Maulana Mansuruddin. Saya Maulana Mansuruddin. Iya,